warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ali Udyanto, SE MSI selaku Rektor UT, atau pimpinan lembaga yang saya hormati, para dekan, dosen, dan staf akademik. Yang kami banggakan, teman-teman mahasiswa, serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mendiskusikan sebuah tema yang krusial bagi masa depan bangsa, yaitu kebijakan ekonomi dan politik di Indonesia. Kini Indonesia berdiri di persimpangan jalan sejarah menghadapi tantangan global yang kompleks, mulai dari ketidakpastian geopolitik hingga perlambatan ekonomi dunia. Di tengah dinamika ini, interaksi antara kebijakan ekonomi dan politik menjadi penentu utama arah kemajuan dan kesejahteraan rakyat kita. Sinergi tak terpisahkan ekonomi dan politik di Indonesia. Hadirin sekalian, hubungan antara ekonomi dan politik di Indonesia adalah sinergi yang tak terpisahkan. Kebijakan politik yang stabil dan demokratis adalah prasyarat bagi tumbuhnya investasi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, kemajuan ekonomi yang berkeadilan akan memperkuat stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan. Sayangnya, kita sering melihat kebijakan ekonomi yang harusnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat justru terdistorsi oleh kepentingan politik jangka pendek. Inilah tantangan yang harus kita hadapi. Bagaimana memastikan politik menjadi alat untuk mencapai kemakmuran, bukan sebaliknya. Tantangan dan arah kebijakan ekonomi di bidang ekonomi. Fokus utama kita hari ini harus terletak pada transformasi struktural dan pemerataan. Penguatan fondasi domestik. Penguatan fondasi domestik, kita harus mengurangi ketergantungan pada komoditas dan memacu sektor manufaktur serta ekonomi kreatif yang berbasis nilai tambah dan inovasi. Program hilirisasi wajib dilanjutkan, namun harus diiringi dengan investasi pada sumber daya manusia agar manfaatnya benar-benar dinikmati oleh tenaga kerja domestik. Poin kedua yaitu pertumbuhan yang berkeadilan. Pertumbuhan berkeadilan ini yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi tak berarti apa-apa jika hanya dinikmati segelintir orang. Kita harus memastikan implementasi program pengentasan kemiskinan atau pengurangan kesenjangan berjalan efektif. Strategi growth with equity, pertumbuhan disertai pemerataan adalah kunci. Poin ketiga, iklim investasi yang pasti. Reformasi birokrasi dan regulasi seperti yang diupayakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja perlu dievaluasi dan disempurnakan. Kepastian hukum dan anti korupsi adalah vitamin terbaik bagi masuknya investasi asing maupun domestik. Kualitas demokrasi dan kebijakan politik. Beralih ke bidang politik, kualitas demokrasi kita adalah penopang kebijakan ekonomi yang baik. Pemberantasan korupsi dan tata kelola yang baik. Pemberantasan tata korupsi dan tata kelola yang baik. Korupsi adalah high cost ekonomi terbesar di negara ini. Kebijakan politik harus tegas dalam memperkuat institusi pemberantasan korupsi dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan publik. Penguatan partisipasi publik. Kebijakan yang baik lahir dari proses yang inklusif. Pemerintah harus membuka ruang selebar-lebarnya bagi suara masyarakat, akademisi, dan kelompok sipil dalam perumusan kebijakan. Politik tidak boleh
menjadi urusan elit semata. Stabilitas politik yang matang menjelang dan pasca pemilu politik seringkali memanas, penting bagi semua elemen bangsa terutama para pemimpin politik untuk menjaga persatuan dan stabilitas agar roda ekonomi tidak terganggu polarisasi yang berlebihan. Kompetisi politik harus berakhir di balik suara dan dilanjutkan dengan kolaborasi untuk pembangunan. Hadirin yang saya muliakan, pembangunan Indonesia yang maju, adil, dan makmur bukanlah tugas satu pihak, melainkan tanggung jawab kita bersama. Kebijakan ekonomi dan politik haruslah berjalan seiring, saling menguatkan dengan satu tujuan, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit demi kepentingan jangka panjang bangsa, bukan sekedar popularitas sesaat. Kita membutuhkan sistem politik yang matang, di mana kompetensi adalah jalan menuju kolaborasi, dan kebijakan ekonomi benar-benar pro rakyat. Marilah kita bersama-sama mengawal setiap kebijakan yang diambil, menyuarakan kritik yang konstruktif, dan berkontribusi sesuai peran kita masing-masing. Hanya dengan sinergi politik yang damai dan kebijakan ekonomi yang transformatif, kita dapat mewujudkan cita-cita Indonesia emas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pidato kita hari ini membawa manfaat yang nyata bagi kemajuan bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.